Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri di Lukman Hakim, kemudian saudara Robi Fauzi, kemudian saudari Maulida Nurul Hikmah, dan saudari Hilda Putri Seviarika. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam Perspektif Gender. Yang pertama, pemimpin adalah seseorang yang memiliki amanah untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain dalam sebuah kelompok atau organisasi supaya sebuah pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki sifat, sikap, dan gaya yang dapat digunakan untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain. Kemudian kepemimpinan, seorang pemimpin harus dapat mengatur dan mempengaruhi orang lain supaya tujuan dari sebuah organisasi atau kelompok dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Sehingga kepemimpinan adalah cara untuk mengarahkan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau kelompok. Kemudian yang kedua yaitu mengenai teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan diasah atau dilatih atau ditraining, sehingga seseorang memiliki sifat kepemimpinan atau sifat pemimpin. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan situasi, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki gaya, sifat atau sikap yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah-ubah dalam sebuah organisasi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kepemimpinan kelompok, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dapat mendorong atau memotivasi setiap orang dalam sebuah organisasi untuk memiliki rasa yang sama, di mana dalam sebuah organisasi atau kelompok seseorang tidak boleh merasa bahwa dirinya tidak memiliki peran atau manfaat dalam kelompok atau organisasi tersebut. Seorang pemimpin harus memotivasi sehingga semua pekerja, semua orang dalam organisasi tersebut merasa bahwa dirinya berguna, dirinya memiliki manfaat, dan dirinya memiliki peran dalam kelompok tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hilda. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pemimpin dalam Islam. Istilah-istilah pemimpin dalam Islam ada 4. Yang pertama ulil amri, yang kedua hadimul ummah, yang ketiga imam, yang keempat khalifah. Yang pertama ulil amri. Ulil amri ini memiliki arti sebagai penguasa yang memiliki amanah untuk mengurus kepentingan seluruh umatnya. Yang kedua hadimul ummah atau pelayan umat. Jadi di sini pemimpin itu harus selalu siap sedia dalam menghadapi berbagai urusan masyarakatnya. Yang keempat, imam. Imam ini digambarkan oleh sosok Rasulullah yang menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang ideal dalam Islam. Yang keempat, itu khalifah. Khalifah ini sering disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang yang beriman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang sesungguhnya adalah seorang pemimpin yang siap sedia menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi wakil Allah di dunia agar mengurus kepentingan seluruh umatnya dalam hal kebaikan. Nah, selanjutnya syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Yang pertama itu harus berakidah benar atau akidah salimah. Yang kedua berilmu dan berwawasan luas. Yang ketiga berakhlakul karimah atau berakhlak baik. Yang keempat memiliki kemampuan dalam memanajemen berbagai urusan. Yang kelima bergerak maju membawa perubahan yang lebih baik. Dan yang keenam yakin dan berani dalam memutuskan segala sesuatu. Selanjutnya kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan memiliki arti menuntut dan membimbing umat ke jalan yang diridhai oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan kemampuan yang dimilikinya di lingkungan masyarakat. Karena seorang pemimpin saat ini tuh harus memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan masyarakatnya.
Karena apa? Dengan kecerdasan itu nantinya mampu untuk membantu memecahkan masalah, untuk mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, dan semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Kemudian kedudukan kepemimpinan pendidikan dalam Islam sangat penting dalam aktivitas pendidikan, karena di dalam pendidikan itu terdapat guru, murid, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pendidikan, dan semua itu harus dimanajemen dengan baik agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikannya. Nah, yang selanjutnya dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, tidak memilih pemimpin dari orang-orang yang non-muslim untuk dijadikan seorang pemimpin. Dan yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari pembangkang Islam. Yang ketiga, memilih pemimpin yang berkompeten dalam bidangnya. Yang keempat, memilih pemimpin yang mampu menjadi pelindung rakyatnya dalam keadaan apapun. Yang kelima, selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keenam, harus memiliki gambaran atau bayangan terkait sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul-Nya. Dan semua itu harus dimiliki oleh calon pemimpin. Dan insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang amanah dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Maulida Nurul Hikmah. Mbak Maulida, silahkan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perspektif gender. Nah, sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu istilah gender. Nah, gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender yang memiliki arti jenis kelamin. Nah, gender merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai dasar untuk memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan melihat dari aspek sosial dan budaya. Nah, jadi di sini istilah gender di sini selalu mengaitkan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Nah, gender merupakan sifat yang melekat dalam diri laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya pada laki-laki itu memiliki sifat yang kuat, jantan, perkasa, sedangkan perempuan itu cenderung lemah lembut, keibuan. Nah, gender juga berperan penting dalam pengalaman seperti dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan ketenagakerjaan lainnya. Nah, dalam kehidupan masyarakat pun dengan adanya istilah gender muncul konflik di berbagai bidang tersebut seperti pendidikan, ekonomi, politik. Nah, contohnya dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kepemimpinannya. Nah, pada hakikatnya banyak sekali yang memperdebatkan dalam kepemimpinan itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya itu semua salah. Nah, pada hakikatnya dalam aspek kepemimpinan itu tidaklah memandang perbedaan gender. Yang dibutuhkan sebagai pemimpin bukanlah melihat dari jenis kelamin, melainkan dilihat dari kemampuan. Nah, jadi kita tidak boleh memandang pemimpin ini harus laki-laki atau harus perempuan, karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki kekhususan masing-masing. Jadi apa yang menjadi hak laki-laki juga berhak bagi perempuan. Nah, tidaklah penting memikirkan laki-laki maupun perempuan untuk memimpin, karena yang lebih penting dalam makna kepemimpinan yaitu mereka yang memiliki tanggung jawab yang harus diemban, melakukan dengan penuh amanah dan mampu memimpin dengan baik. Jadi dalam kepemimpinan yang lebih penting itu kemampuan dalam mengemban sebagai seorang pemimpin, bukanlah gender, bukanlah itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Seperti dalam Islam pun telah dijelaskan tentang keadilan ya. Keadilan bagi seorang perempuan dan laki-laki. Nah, kurang lebihnya seperti itu pengertian
tentang kepemimpinan dalam perspektif gender. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Robi Fauzi. Nama saya Robi Fauzi. Saya akan menjelaskan bagaimana seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Pertanyaannya, bolehkah perempuan menjadi seorang pemimpin? Menurut pandangan Islam, kedudukan perempuan sebagai seorang pemimpin merupakan suatu hal yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang perempuan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu yang berbunyi, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Jadi, gender bukanlah suatu hal pemicu akan dapat atau tidaknya perempuan sebagai seorang pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada dasar-dasar kedudukan gender dalam Al-Quran, yaitu yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 97, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik." Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, perbedaan dari keduanya adalah ketakwaannya. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, yaitu yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Kedudukan antara laki-laki dan perempuan di sini diminta untuk saling bekerja sama agar saling melengkapi satu sama lain.